Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Rendra Story Horror. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang lagi viral di dunia maya saat ini. Namun, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar mendapatkan kisah-kisah atau cerita horor yang menegangkan. Saya mau menceritakan sebuah peristiwa di tahun 2016. Tepatnya pada 27 Agustus 2016. Yang mengakibatkan dua pasangan sejoli yang masih berumur 16 tahun meninggal dunia dibunuh oleh sekelompok orang, yaitu kelompok geng motor. Bahkan peristiwa ini juga akan dinaikkan ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Menurut keterangan pihak kepolisian, Vina tidak mengalami kecelakaan, tapi pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar. Jagat maya kembali digembarkan oleh sebuah kasus yang sebenarnya sudah terjadi di tahun 2016. Kasus ini adalah kasus di mana sepasang kekasih muda, Vina dan Eki, ditemukan tidak bernyawa dalam sebuah kecelakaan yang awalnya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ditambah munculnya sebuah rekaman kerasukan yang viral, diketahui bahwa sebenarnya kasus ini merupakan kasus penganiayaan dan pelecehan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor beranggotakan 11 orang di Cirebon. Dari awal kasus ini merupakan kasus yang sangat menyayat hati, membuat sangat banyak orang marah dan geram atas aksi pelaku dan membuat publik mempertanyakan kinerja kepolisian karena setelah 8 tahun kasus ini terjadi, 3 dari 11 pelakunya masih belum diadili. Pertama-tama kita bahas kronologinya. Malam hari Sabtu 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 7 malam, Vina meminta izin sama kakaknya yang bernama Marliana untuk pergi jalan-jalan bersama kekasihnya. Kekasihnya Vina itu namanya Eki. Ya, Eki. Kemudian Eki sama Vina pergi bersama menggunakan sepeda motor. Keesokan harinya, pada hari Minggu itu, tanggal 28 sekitar pukul 1 dini hari, ada seseorang remaja yang datang ke rumahnya Vina. Orang itu langsung memberi kabar kepada kakaknya Vina bahwa Vina itu mengalami kecelakaan. Dan saat itu Vina sudah berada di rumah sakit. Mendengar hal itu, ayahnya Vina ditemani sama kakeknya langsung bergegas menuju rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, ayahnya Vina melihat kondisinya Vina itu sudah sangat parah. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka. Kepala bagian belakangnya sudah lembek, dikatakan seperti balon yang berisikan air. Tangan dan kakinya remuk, dan nafasnya itu sudah terengah-engah. Setelah itu, orang tuanya datang untuk melihat dia sekitar 1 menit kemudian. Dikatakan Vina itu tidak lagi memberikan respon apapun. Dipanggil-panggil sudah tidak ada gerak sama sekali. Sampai akhirnya Vina menghembuskan nafas terakhirnya. Kalau Vina itu kehilangan nyawanya di rumah sakit. Sementara kekasihnya yaitu Eki sudah kehilangan nyawanya sejak di TKP. Melihat kondisinya Vina yang sudah tidak karuan, ayahnya Vina langsung bertanya kepada polisi yang pada saat itu sudah ada di rumah sakit, di mana kecelakaannya. Dan sang polisi pun langsung menjawab, tadi Pak, di jembatan. Tepatnya di jembatan layang, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon. Polisi yang pada saat itu ada juga mengatakan bahwa Vina dan Eki itu mengalami kecelakaan tunggal, menabrak trotoar dan tiang listrik. Ayahnya Vina langsung mendatangi lokasi yang diberitahukan sama polisi itu. Tapi sesampainya di sana, sang ayah dikejutkan dengan tidak adanya tanda-tanda bekas kecelakaan. Bahkan sama sekali tidak ada kerusakan di trotoar ataupun tiang listrik. Ayah Vina meninggalkan TKP dan dia langsung ke kantor polisi, lagi-lagi untuk mengecek motor yang dikendarai sama anaknya dan pacarnya. Pas diperiksa, lagi-lagi kondisi motornya itu bisa dikatakan masih sangat bagus. Motornya itu tidak remuk, tidak pecah, cuma ada gorisan-gorisan biasa. Mulailah tumbuh kecurigaan. Pas dia lihat juga barang-barang Vina yang tertinggal di TKP, ada salah satunya yaitu handphonenya Vina. Lagi-lagi handphonenya Vina itu baik-baik saja, tidak retak sama sekali. Setelah melihat kejanggalan-kejanggalan ini, ayahnya Vina langsung berpikiran
bahwa Vina tidak mengalami kecelakaan, tapi pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi tentunya ayah Vina pada saat itu tidak bisa apa-apa, karena dia juga tidak punya bukti-bukti untuk mendukung teorinya ini atau memvalidasi kecurigaannya. Ditambah lagi polisi yang juga pada saat itu bilang bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. 3 hari setelah Eki dan Vina meninggal dunia, pada malam hari kakaknya Vina Marliana itu mendapatkan sebuah telepon dari kakak salah satu temannya Vina. Temannya Vina ini adalah seorang gadis bernama Linda, dan kakaknya Linda ini menelepon kakaknya Vina. Dan arwahnya bilang bahwa dia tidak akan pergi sebelum dia bisa menyampaikan sesuatu. Akhirnya Marliana, kakaknya Vina, sama ayahnya langsung bergegas ke rumahnya Linda. Dari kejauhan ayahnya Vina sudah bisa mendengar bahwa isakan yang ada di dalam rumahnya Linda ini adalah suara tangis anaknya. Dan tidak hanya itu, begitu mereka masuk ke dalam rumahnya Linda, ternyata suara yang keluar dari tubuhnya Linda itu suaranya Vina. Dikatakan bahwa saat ayahnya Vina itu masuk ke dalam ruangan Linda, yang pada saat itu dirasuki arwahnya Vina, langsung memeluk sang ayah sambil menangis. Arwah Vina itu menceritakan semua detail dari apa yang sebenarnya terjadi sama dia, dan semuanya yang dia alami sampai dia dan Eki kehilangan nyawa mereka. Mungkin kalian udah pernah mendengar suara rekamannya yang sangat benar-benar sangat menyayat hati. Vina menceritakan bahwa pada malam itu dia sama Eki habis jalan-jalan ke Taman Sumber. Di tengah perjalanan saat Vina dan Eki mengendari motor mereka, tiba-tiba ada yang menghajar Eki dari belakang. Sampai Vina dan Eki dua-duanya jatuh dari motor. Pas jatuh itu, Vina langsung pingsan. Vina cerita, ketika dia siuman dari pingsannya itu, dia sedang dilecehkan sambil matanya ditutup. Vina juga bercerita bahwa tangannya sempat dipukul pakai balok besar sampai tangannya itu patah dan kakinya dilindas, kepalanya juga dibenturkan ke motor dan aspal. Dan sang kekasih Eki itu mencoba untuk menolong Vina, tapi dia ikut dikeroyok sampai dia meninggal dunia. Vina mengatakan bahwa salah satu pelaku itu bernama Egi. Egi ini adalah temannya Eki, pacarnya Vina. Egi ini suka sama Vina. Pakai motor dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dedek, kepalanya kenapa diapain, Dedek? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Oh my gosh. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Oh. Itu salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Oh, jadi kenal. Egi, temennya Egi suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin, dianya dendam kayaknya sama Vina. Oh. Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Eki tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dedek sama Eki gimana? Terakhir itu kita jalan-jalan dari Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngehajar Eki dari belakang. Oh, shoot. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi di Vina tuh mau nikah sama Eki tuh. Vina tuh udah mau serius sama Eki, Mbak. Oh, girl. Vina mau ketemu Mama, Mbak. Mama di sana nangis aja nggak sih ya? Dedek nggak boleh kayak gitu. Mama juga kasihan Mama deh. Mama juga di sana pikiran Mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Mama semua, Mbak. Semua deh. Mama Vina dendam, Mbak. Mama semua buat Dedek. Tolong bantu ya. Ya, Mama semua buat Dedek. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu.
Karena itu anaknya polisi, Mbak. Dia anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di apa? Itu Mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Yang pukul pertama Egi, iya. Pertamanya niatnya mau peta aja, Mbak, mau peta, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya, Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari tahu orangnya dia, lagi dicari. Akhirnya dikonfirmasi juga sama kakaknya Vina, yaitu Marliana, yang mengatakan bahwa ketika Vina masih hidup emang sempat cerita bahwa ada seorang laki-laki yang suka sama Vina, tapi Vina nggak suka. Marliana pun menyarankan Vina untuk menolak laki-laki itu dengan berbicara dengan baik-baik. Marliana itu bilang sama adiknya, "Udah, kamu tolak aja ngomong baik-baik." Dalam sebuah interview, Marliana itu menceritakan bahwa adiknya itu sampai meludahi sang pelaku gara-gara dia sering dipegang-pegang. Mungkin itu cara Vina untuk benar-benar menolak. Jadi si Egi itu suka sama almarhum adik saya. Oke. Cuman kan dia tuh udah ditolak dengan baik-baik. Cuman makin melunjak nih si laki-laki nih, sampai kelepas kontrol almarhum. Udahin kan. Kayak megang-megang gitu tuh. Udah mah katanya udah Nok bilang pelan-pelan, tapi dianya makin melunjak, makin kurang ajar aja, pegang-pegang ini kalau Nok nggak ada makin kurang ajar gitu. Sampai kelepas kontrol kan. Yang jelas, arwah Vina itu menekankan bahwa Egi ini adalah otak dari penyerangan yang terjadi sama dia dan pacarnya, dan bahwa Egi itu telah kabur ke Jakarta. Saat arwahnya Vina ini bercerita melalui Linda, pihak keluarga itu sempat merekam tapi tidak full. Marliana pun mengirimkan rekaman-rekaman itu ke pihak kepolisian. Dia juga menyisipkan foto-foto HP Vina dan juga motor yang terlihat baik-baik saja, tidak rusak sama sekali. Dan setelah menerima bukti-bukti itu, baru keesokan paginya pihak kepolisian tuh langsung gerak cepat melakukan investigasi untuk mengungkap para pelaku setelah dilakukan investigasi ulang. Akhirnya, pihak kepolisian juga menemukan banyak banget kejanggalan. Dalam kasus ini, bahkan di TKP tempat kejadian perkara, salah satu kejanggalan adalah kenapa orang yang pertama kali datang ke TKP dan melapor ke polisi itu adalah teman-teman dari Vina dan Egi sendiri. Polisi langsung melakukan penyelidikan lebih dalam. Juga salah satunya yaitu dengan mencari informasi dari orang-orang yang mengetahui apa yang kira-kira terjadi pada malam itu. Ada sosok pedagang sate yang mengaku bahwa pada malam itu, pada hari Sabtu, pas Eki sama Vina lagi malam mingguan, ngelihat ada konvoi geng motor di sekitar lokasi. Gak hanya itu, si tukang sate ini juga membeberkan di mana markas geng motor ini. Ya, akhirnya dicepuin sama tukang satenya. Mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung menyergap markas tersebut. Dan pada 31 Agustus 2016, polisi berhasil menangkap 7 pemuda pada saat itu sedang mabuk dan mereka diduga kuat terlibat dalam kasus Vina dan Eki. Saat ditangkap, 7-nya itu bertindak seakan-akan kebingungan kenapa polisi menangkap mereka. Dan pas ditanya tentang Vina dan Eki, tidak ada yang mengaku bahwa mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Vina dan Eki. Awalnya mereka masih kuat, yang semuanya yakin gitu. Mereka tidak ada yang tahu tentang kejadian itu. Tapi lama-lama, tiba-tiba ada satu yang gak kuat sama cecaran pertanyaan polisi. Dia pun ngomong bahwa dia ternyata disuruh ikutan menghajar Vina dan Eki. Tidak hanya itu, yang satu akhirnya ngomong, ini juga bilang, Pak, ada satu pelaku lainnya lagi di rumah. Setelah melakukan interogasi, polisi pun memeriksa handphone para pelaku. Dan di salah satu handphone polisi menemukan ada chat rencana untuk melecehkan Vina. Di dalam chat itu juga tertera sebuah rencana untuk menggiring korban ke sebuah tempat yang dijadikan tempat eksekusi. Dan temuan inilah akhirnya yang membuat para pelaku yang sudah ditangkap mengakui aksi mereka. Satu ngomong, yang lain juga pasti mau bohong. Gimana lagi? Saat ke-8 pelaku dimintai keterangan secara terpisah,
Jadi pas di BAP satu persatu, hampir semuanya mengatakan bahwa ada 3 orang lagi dan belum tertangkap. Dan setelah dilakukan penyelidikan sama 8-8-nya, polisi akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Jadi ini adalah kronologinya dari mata para pelaku. Jadi 27 Agustus 2016 jam 7.30 malam, para pelaku semuanya kumpul di sebuah warung yang berada di Jalan Perjuangan sambil minum minuman keras. 10 hari setelah hari kemerdekaan di Jalan Perjuangan, sejam kemudian jam 8.30, pelaku itu kemudian nongkrong pindah di depan SMP 1 Jalan Perjuangan. Mereka dapat laporan dari salah satu teman mereka, yaitu Andi, bahwa geng motor Andi itu bermasalah dengan geng XTC. Akhirnya Andi ini minta bantuan sama geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Sekitar setengah jam kemudian, Eki sama Vina yang sedang mengendari motor itu lewat di depan SMPN. Pas banget kan, Eki ini lagi pakai jaket yang bertuliskan XTC. Karena geng Moonraker ini baru dengar dari Andi bahwa geng motornya dia bermasalah sama XTC. Akhirnya mereka mulai melempari Eki sama Vina dengan batu. Tahu mereka sedang diserang, Eki langsung tancap gas melarikan diri. Tapi ternyata Vina sama Eki itu dihadang, tidak dibiarkan pergi. Para pelaku langsung mengejar Eki sama Vina dan akhirnya mereka berhasil dipepet di daerah tanjakan Jembatan Layang, Desa Kepongpongan. Eki sama Vina itu mulai diserang menggunakan bambu-bambu yang sudah dibawa sama para pelaku itu. Sampai akhirnya Vina sama Eki itu jatuh dari motor. Setelah mengetahui Eki sama Vina tidak berdaya, para pelaku itu membawa keduanya dan juga sepeda motor mereka ke sebuah lahan kosong untuk menganiaya keduanya. Ada yang menggunakan tangan kosong, ada juga yang menggunakan samurai. Tidak hanya itu, para pelaku juga melakukan pelecehan terhadap Vina secara bergantian. Dan saat Vina sama Eki sudah tidak sadarkan diri, para pelaku membawa keduanya kembali ke Jembatan Layang. Diletakkan Vina dan Eki sama sepeda motornya mereka di tengah jalan, biar seolah-olah baru terjadi kecelakaan lalu lintas. Akhirnya pada 13 September tahun 2016, sekitar 17 atau 18 hari setelah kejadian, pihak kepolisian melakukan pembongkaran makam Vina dan Eki untuk melakukan otopsi. Dan ternyata benar aja, pada tubuhnya Vina sama Eki itu ditemukan beberapa luka. Akibat benda tumpul ditemukan juga bukti-bukti penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Dan tidak hanya itu, pada tubuh Vina juga ditemukan ada bukti pelecehan. Setelah melakukan hasil otopsi, polisi merubah kasus yang awalnya merupakan kasus kecelakaan lalu lintas menjadi kasus berencana dan pelecehan. Dan setelah dilakukan berbagai macam proses pengadilan, akhirnya pada tanggal 26 Mei tahun 2017, Pengadilan Negeri Kota Cirebon menjerat 7 pelaku. Eko Ramadhani umur 27 tahun, Rifali Aditya Wardana 21 tahun, Suprianto 20 tahun, Sudirman 21 tahun, Jaya 23 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Eka Sandi 24 tahun dengan pasal 340 Jungto 55 KUHP tentang berencana dan pasal 81 tentang melakukan persetubuhan di bawah umur. Sedangkan salah satu ST hanya divonis 8 tahun penjara karena pada saat itu dia masih di bawah umur, masih 15 tahun. Dan 3 orang lainnya sampai hari ini menyandang status buron. Jadi saat ini kasusnya Vina ini kembali ramai diperbincangkan dan banyak orang mempertanyakan sebenarnya kinerja kepolisian. Karena hampir 8 tahun sejak kasusnya terjadi, polisi masih juga belum berhasil menangkap 3 orang yang masih buron. Pada 14 Mei 2024 kemarin, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jul Abraham Abbas, mengklaim bahwa sampai saat ini kepolisian masih berupaya untuk melakukan pencarian terhadap 3 tersangka yang selama lebih dari 7 tahun ini buron. Terkait dengan status DPO terhadap 3 orang lainnya, kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Ya, kita ketahui dengan identitas yaitu saudara Andi, saudara Dani, saudara Peggy alias Pero. Kemudian upaya pencarian ini baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah divonis, ya, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan
ya identitas asli dari ketiganya. Namun sampai saat ini upaya tersebut tetap kita lakukan. Selain itu, Kombes Jul atau Jules juga dengan tegas mengatakan bahwa salah satu dari pelaku itu bukanlah anak dari anggota kepolisian. Jadi, emang berita yang beredar selama bertahun-tahun itu bahwa sang pelaku otak dari kejadian ini adalah seorang pria muda bernama Egy yang merupakan anak dari orang penting. Lebih tepatnya anggota kepolisian. Tapi kalau dari pihak kepolisian sendiri pada saat ini bilang bahwa itu enggak benar. Yang anak polisi itu malah sang korban Egy, bukan Egy gitu. Hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Egy, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian. Justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku, ya, bukan pelaku. 3 orang yang berstatus DPO, belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anggota kepolisian, anak anggota kepolisian. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Egy. Egy adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Dan baru kemarin pada 15 Mei Polda Jawa Barat merilis ciri-ciri 3 orang yang buron dan terlibat pada kasus Vina ini. Dani, Andi, dan juga otak dari kejahatan keji ini, Peggy alias Peron, bukan Egy tapi Peggy. Vina nangisinnya Egy. Tapi meskipun ciri-ciri ketiga buron ini sudah disebarluaskan, katanya Polda Jawa Barat masih belum mengetahui keaslian identitas dari orang-orang ini. Jadi masih ada kejanggalan. Jumat 17 Mei kemarin, Direktur SRC Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan itu menyampaikan sebuah fakta yang tidak pernah diungkapkan ke publik. Selama ini Pak Surawan mengatakan bahwa saat berkas kasus ini dilempar dari Polresta Cirebon ke Polda Jawa Barat, 8 pelaku itu tiba-tiba mencabut keterangan dalam BAP. Mereka termasuk pengakuan awal yang mengatakan bahwa ada keterlibatan dari Peggy, Andi, sama Dani. Ya, jadi bukan pencabutan BAP ya, tetapi para narapidana ini pada saat menjadi tersangka, mereka menerangkan sebagaimana peristiwa yang mereka lakukan pada saat mereka diminta keterangannya di Polres Cirebon Kota. Namun pada saat para tersangka dulu di BAP ulang di Polda atau diminta keterangan kembali, mereka mencabut semua keterangannya. Itu yang kemudian menjadi kendala buat kami dalam mengungkap 3 orang yang diduga sebagai pelaku yang saat ini masih berada di luar. Pengacara Hotman Paris itu mengatakan bahwa hal ini janggal. Diduga ada pengaruh dari pihak luar dalam kasus ini yang akhirnya membuat 3 orang yang masih buron ini seolah-olah tidak jelas alamatnya, tidak tahu di mana keluarganya, siapa keluarganya, dan lain-lain. Padahal semua informasi ini pastinya udah ditanyakan pada saat BAP 8 orang pelaku yang udah ketangkap. Kenal sama kalian dari mana? Kenal sama Vina sama Egy di mana? Itu kan pasti ditanyain semua, kayak sampai tinggalnya keluarganya siapa, di mana, dan lain-lain. Keluarganya yang jelas yang terjadi sama Vina itu adalah sebuah tragedi yang sangat-sangat disayangkan, yang bisa saja terjadi sama orang-orang tersayang kita, atau bahkan kita sendiri. Jadi dengan kasus yang memang terjadi di kehidupan nyata. Ketika membicarakan juga, kirimkanlah doa kepada Vina dan Egy agar mereka tenang di sisinya. Terima kasih semuanya sudah hadir di Rendra Story Horror. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.